Badai PHK massal tidak bisa dianggap enteng, di mana Ketua DPR pun meminta negara untuk bisa hadir bagi para pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja. Merespons maraknya PHK, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan membentuk Satgas Mitigasi PHK. Kebetulan kemarin kena PHK di bulan Januari. Susah, persaingannya juga banyak kan. Ada yang dari sarjana, dari D3, sedangkan aku masih lulusan SMK dan kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jangan biarkan pekerja yang di PHK berjuang sendirian. Itulah pesan dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyatakan negara harus hadir mendampingi proses transisi tenaga kerja dengan pendekatan yang nyata dan terukur. Pemerintah memastikan negara hadir memberikan kepastian bagi pekerja. Pada rapat di DPR Senin 5 Mei 2025, Menteri Ketenagakerjaan mengungkap dalam 4 bulan pertama tahun ini ada lebih dari 24.000 pekerja menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jumlah ini sudah mencapai sepertiga dari total PHK sepanjang 2024, yakni 77.000 orang. Menaker juga menyampaikan alasan Presiden ingin sistem outsourcing atau alih daya dihapuskan. Dan kalau kita lihat kan memang praktek outsourcing kan memang banyak masalah ya, banyak masalah. Jadi ada orang yang kemudian udah usianya 40 tahun, 50 tahun masih aja di outsource gitu ya, tanpa ada karir dengan gajinya tetap UMP, bahkan kontrak UMP tapi ternyata realitasnya dibayarnya seperti apa. Jadi ini banyak ya, jadi banyak kasus. Dan Pak Presiden kan minta kalau kita cermati dihapuskan, tapi juga realistis dan kemudian meminta Dewan Kesejahteraan Buruh untuk mengkaji itu. Pada peringatan Hari Buruh 1 Mei lalu, Presiden Prabowo menyatakan akan membentuk Satgas Mitigasi PHK dan berjanji akan menghapus sistem outsourcing. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Dampak dari badai PHK belakangan para pencari kerja berbondong-bondong mendatangi bursa-bursa kerja. Mereka adalah para korban PHK ataupun lulusan baru. susah, persaingannya juga banyak kan. Ada yang dari sarjana, dari D3, sedangkan aku masih lulusan SMK dan baru punya pengalaman sedikit. Apalagi kebanyakan kalau kerja kan berpengalaman minimal kurang dari 1 tahun atau lebih. Nah itu yang bikin aku langsung kayak, padahal aku mau kerja di sini untuk mencari pengalaman gitu Kak. Emang lagi nyari kerjaan kan, coba buat ngeplik dan lihat-lihat aja sih di sini. Mbaknya sendiri sebelumnya gimana? Apa bekerja atau gimana? Aku lagi nggak bekerja. Kebetulan kemarin kena PHK di bulan Januari. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.